Halo Bapak Ibu Guru, apa kabar? Hari ini saya ada informasi penting bagi kita untuk yang sedang mengikuti akan mengikuti pretest PPG dalam jabatan untuk agama Katolik. Hari ini kami sudah mendapatkan sosialisasi dari proktor sekaligus teknisi untuk CBT PPG dalam jabatan ini. Hari ini kami sudah bisa mendownload untuk aplikasi CBT. Nanti hari ini kita akan bersama-sama untuk melakukan atau kita bisa belajar bersama-sama bagaimana cara untuk mendownload kemudian menginstal aplikasi CBT yang akan kita gunakan dalam pretest PPG dalam jabatan. Untuk yang selanjutnya Bapak Ibu, jadi karena nanti pretest kita dilaksanakan tanggal 26 sampai 27 November. Jadi nanti kita juga harus mendownload ya kartu pretest kita di aplikasi Simpatika. Nanti untuk aplikasi Simpatika baru bisa diakses untuk mendownload dan mengupload foto kita itu tanggal mulai 14 November. Jadi kita masih menunggu. Nanti sementara ini saya akan sampaikan dulu mengenai tutorial bagaimana cara mendownload aplikasi CBT, kemudian nanti bagaimana cara menginstalnya. Jadi ada dua software yang akan kita download bagi dua jenis laptop yang menggunakan sistem operasi Windows 8 dan Windows 10 dengan sistem operasi Windows 7. Oke, kita lihat saja. Di sini saya sudah siapkan linknya untuk download ya. Jadi nanti ini bisa Bapak Ibu lihat juga di kolom deskripsi, nanti lihat saja. Ini copy saja Bapak Ibu ya, kita copy, kemudian setelah itu kita buka browser kita ya, ke Chrome atau menggunakan Mozilla Firefox, silahkan, boleh. Kemudian tempelkan di sini Bapak Ibu ya. Setelah kita copy, kita tempelkan di sini, terus kita klik enter. Nanti akan mengarahkan kita untuk ke website ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan ada otomatis your download will start shortly. Nanti akan otomatis terdownload. Ini masih counting 4, 3, 2, 1. Nah setelah ini Bapak Ibu nanti akan otomatis terdownload ya. Nanti kita akan lihat di sini akan terdownload. Jadi seperti saya sampaikan, ini filenya ada sekitar 200 MB, jadi lumayan agak besar ya. Nah ini nanti seperti saya sampaikan ada dua perangkat yang harus Bapak Ibu sesuaikan. Itu nanti menggunakan Windows 8 dan Windows 10 ini menggunakan link yang ini. Kemudian kalau yang Windows 7 menggunakan link yang di bawah. Kemudian nanti ada launchernya atau setelah semua diinstal. Kemudian untuk launcher CBT-nya nanti ada di sini Bapak Ibu ya. Nanti bisa dilihat di kolom deskripsi. Hari ini kita masih menunggu proses downloadingnya karena ini Bapak Ibu ya agak lama ya. Ini baru 10 MB. Nanti kita lihat. Saya singkatkan saja nanti untuk proses downloadnya. Jadi memang ini akan sangat membantu kita nanti ya. Lebih baik kita install sekarang supaya nanti kalau ada kendala-kendala kita bisa atasi bersama. Nanti proktor terutama akan membantu kita dalam proses bagaimana sih cara untuk mendownload ini. Jadi sekali lagi nanti untuk pretest kita menggunakan SEP ya, atau Save Exam Browser. Kemudian yang harus kita semua download di laptop kita masing-masing. Tergantung sekali lagi dari provinsi masing-masing, apakah menggunakan TUK ya, tempat ujian kompetensi, atau menggunakan sistem domisili, yaitu di rumah masing-masing. Tetapi sekali lagi yang untuk instalasi semua sama menggunakan sistem seperti ini. Jadi kita akan sekali lagi install ini ya, kemudian nanti kita akan lihat prosesnya. Ini sekarang masih proses downloading ya. Ini masih proses downloading. Kita bisa lihat. Video ini akan saya pause dulu. Kemudian nanti kita bisa lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, ini sudah selesai saya download untuk aplikasi CBT-nya. Jadi ini untuk yang
Windows 8 dan 10. Ini filenya setelah download itu besarnya 195 MB ya. Kalau yang untuk Windows 7 itu ada berapa ini? Ada 66 MB ya. Jadi silakan untuk di download. Nah sekarang setelah kita download, kita akan mencoba menginstal di komputer kita. Kita double klik saja untuk aplikasi CBD-nya. Double klik, kita tunggu ya. Kalau ada seperti ini muncul, kita pilih run. Kita tunggu. Setelah itu akan muncul jendela lagi. Ini tergantung sekali lagi dengan kemampuan komputer kita Bapak Ibu ya. Semakin cepat maka komputer kita akan semakin cepat membuka aplikasi. Nah setelah itu akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Kita scroll ke bawah, terus kita checklist I agree the license ya. Kita klik ini, kemudian kita klik install yang di sini ya Bapak Ibu ya. Kita klik. Ini masih proses instalasi ya. Ini masih dalam proses untuk menginstal. Kita tunggu saja. Kalau ada pause dulu nih supaya videonya cepat. Tapi ini masih processing. Kita masih tunggu sebentar ya, bagaimana cara untuk supaya ini masing-masing kita tahu ya progresnya seperti apa. Ini kurang lebih mungkin membutuhkan waktu sekitar 3 atau 4 menit ya untuk menginstal ini. Kita tunggu saja. Yang jelas Bapak Ibu harus sesuai dengan ini ya, sesuai dengan perangkat Windows-nya. Ya, Windows-nya itu Windows apa gitu. Jadi sekali lagi ada Windows 7, yang masih pakai Windows 7 kita menggunakan yang ini Bapak Ibu ya, yang file ini. Kemudian kalau yang Windows 8 atau 10 kita menggunakan yang ini. Ini masih proses installing ya, masih processing. Kita nanti akan lihat bersama-sama kira-kira penampakannya akan seperti apa. Jangan lupa juga nanti di download untuk ini ya, untuk launchernya. Jadi launcher itu ya untuk membuka aplikasinya gitu ya. Jadi ini ekstensinya ada SEB. Jadi nanti setelah terinstall, nanti ini kemungkinan akan ada semacam ini ya, aplikasi untuk pembukanya seperti itu. Jadi ini masih proses. Sekali lagi Bapak Ibu guru, kita harus juga persiapkan nanti, jangan lupa untuk mendownload kartu ya, untuk mengikuti pretest ini. Persiapkan untuk pas foto dengan background warna biru ya, jangan lupa warna biru. Silakan untuk dipersiapkan. Nanti tanggal 14 sampai 15 ya, itu kita proses mengupload foto kita, kemudian mendownload kartunya. Nanti untuk simulasi tergantung di provinsi masing-masing ya, kapan itu akan diadakan ya, tergantung pada proktor atau operatornya begitu. Jadi untuk proses penginstalan ini masih cukup lama Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi lama cepatnya itu tergantung dari komputer kita. Ini mungkin komputer saya ini agak lemot ya karena memang sekali lagi ini persyaratannya ya, harus RAM-nya 4 atau 6 ya tapi karena mungkin tempat saya ini komputernya agak lama, sudah lama gitu ya, mungkin sudah minta ganti gitu ya, jadi mungkin agak lama. Tapi masih kita tunggu. Ini proses instalasinya kurang lebih seperti ini. Kita tunggu saja. Yang jelas Bapak Ibu, jangan lupa untuk ini ya, misalkan kalau masih bingung komputer saya menggunakan Windows apa ya, mungkin Bapak Ibu bisa cek di sini ya, di My Computer gitu ya. My Computer itu ada di mana biasanya sih? Kalau yang menggunakan Windows Windows 10 ya, ini ada di, kalau di setting ada nggak ya? Kita lihat coba di setting. Kemudian kita lihat di Windows Update sini, apakah di sini menerangkan? Tidak ya. Tapi kalau lebih enak sih kita melihatnya dari sini Bapak Ibu ya, bukan dari sini tetapi dari di sini ya, di
Windows Explorer, terus bagian My PC ini diklik kanan atau My Computer, terus kita klik Properties. Nah di sini bisa menunjukkan komputer kita itu menggunakan sistem operasi apa begitu. Jadi kita tunggu saja. Memang ini kayaknya agak lama deh komputer saya ini. Ya ini ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada keterangannya ya. Saya menggunakan Windows apa nih? Windows ini prosesornya Bapak Ibu ya. Ini RAM-nya 8, ini 64. Ini Bapak Ibu ya. Windows spesifikasinya ini Windows 10. Kemudian installnya tahun 2020. Ini RAM-nya. Jadi sebetulnya memenuhi persyaratan ya. Karena memang persyaratannya kalau enggak sih RAM-nya 4 gitu ya. Tapi ini sebetulnya RAM-nya udah 8 loh. Tapi masih lambat ya. Kita masih tunggu proses instalasinya. Sepertinya sudah mendekati. Ya, ini Bapak Ibu ya, kalau bingung sistem operasinya apa, kita lihat di sini ya. Itu RAM-nya berapa, lihatnya di sini. Kemudian kita lihat di instalasi, masih proses, ini masih processing di Microsoft Edge Web View running time. Agak lumayan lama, jadi kita harus butuh kesabaran. Jadi kita tunggu sejenak. Ini sambil menunggu saya jelaskan juga ya mengenai pengecekan sistem operasi apa yang kita pakai. Sekali lagi nanti ini bisa ditemukan kalau kita buka Windows Explorer, terus di bagian sebelah sini ada My Computer atau My PC gitu ya, klik kanan, kemudian pilih Properties. Di sini menjelaskan sekali lagi keseluruhan dari komputer ya, mulai prosesornya yang dipakai apa, kemudian RAM-nya berapa. Nah ini ya, jadi ini Windows-nya, Windows 10, ini versinya. Kemudian ini RAM-nya di sini. Ini berapa bit, atau 64 atau 32 ya, ada dua jenis spesifikasi sebetulnya. Oke, demikian Bapak Ibu. Kalau yang masih bingung komputer saya itu sistem operasinya apa gitu ya. Nah, ini kita masih proses instalasi. Ini masih agak lama sekali sepertinya, kita tunggu saja. Kita sebagai kita kalau masih kesulitan ya menginstal ini, misalkan tidak bisa download karena jaringannya lemot gitu atau lambat, kita nanti mungkin bisa ke tempat-tempat yang memang menyediakan WiFi, atau misalkan kita mau supaya menggunakan pulsa sendiri, nanti kita juga silahkan untuk menyediakan. Kurang lebih sih kemarin yang disarankan itu 12 GB untuk ini ya, untuk persiapan PPG kita. Jadi ini masih save ini. Oke, ini masih progress. Kurang lebih waktunya selama ini Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tetap bersabar. Kemudian ini masih proses instalasi. Ini merupakan tahap per tahap ya, memang prosesnya sekali lagi agak lama selama ini. Jadi jangan kemudian terasa usah nih error nih, tapi memang prosesnya agak lama ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tunggu saja proses sampai selesai. Nah, kemudian nanti sekali lagi Bapak Ibu ya, kita coba bersama-sama nanti untuk ini bisa di copy di di browser kita ya. Nanti silahkan lihat untuk link deskripsi di kolom deskripsi ya, untuk link download di kolom deskripsi. Jadi ini proses ini sudah mendekati ujung sih sebenarnya Bapak Ibu ya, sudah mendekati ujung tapi belum juga selesai. Oke, just wait, tunggu. Ini masih installing file, copying new file, ini masih copying new files. Kita tunggu saja sampai selesai. Jadi memang kita harus semakin terbiasa ya Bapak Ibu ya untuk bekerja dengan komputer, dengan proses instalasi, karena memang dalam proses-proses selanjutnya pasti nanti juga akan berkaitan dengan komputer ya, untuk kegiatan PBG juga.
Kita sih berharap nanti semua bisa berjalan dengan baik persiapan kita, entah nanti untuk materi profesional maupun materi yang pedagogik atau materi yang tes potensi akademik ya dan kepribadian. Yang paling banyak sih soalnya tentang materi pedagogik ya, profesional 60 soal. Jadi saya harap ini juga menjadi nanti persiapan kita. Kurang lebih sih mungkin ya materinya ya seputar kitab suci, seputar gereja, seputar sakramen gitu ya, sebagai materi-materi pembelajaran kita. Nah, kalau kita lihat sebetulnya dari materi SD sampai SMA seperti itu. Kalau kita lihat dari kelas 1 SD misalnya, mulai dari kisah penciptaan, kemudian kisah Adam dan Hawa, kemudian Kain dan Habel, nanti kemudian masuk selanjutnya ke tokoh-tokoh dalam kitab suci, ada Abraham, kemudian ada Yakub, ada Esau ya, kemudian kisah-kisah Musa, kemudian perjalanan bangsa Israel menuju tanah terjanji, nanti itu ada pemimpin-pemimpin Israel. Maka kalau kita lihat sebetulnya mulai dari sejarah keselamatan ya, mulai kisah penciptaan, kemudian manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian perjalanan bangsa Israel ya, yang dimulai dari kisah Yusuf, di mana orang Israel itu pindah ke Mesir, kemudian sampai kisah Musa di mana memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, kemudian nanti ada penggantinya ada Yosua, kemudian juga nanti langsung ada pemimpin-pemimpin Israel mulai dari Samuel, kemudian Daud, Salomo. Nah ini Bapak Ibu sudah selesai installation successfully completed. Kita klik close. Nah kemudian seperti saya sampaikan tadi, ini sudah kita install. Kemudian ada 3 file tadi yang sudah saya sendirikan ya. Ini. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi gambarnya kan belum ada ya, masih kayak gini ya. Sekarang kita coba untuk kita buka untuk pretest aplikasi ini. Ini kan launchernya, setelah kita install selesai baru kita install ya, tinggal klik aja. Coba kita double klik. Oke, akan mengarahkan kita kemana, kita tunggu saja. Oke, nothing happen. Oke, nothing happen. Oke, mungkin double klik lagi. Oke, you only run. Oke, sudah selesai ya, sudah running. Apakah ada Oke, tapi nggak ada interface apa yang muncul ya. Kita lihat, kita turunkan aplikasinya. Ini saya tutup dulu. Apakah muncul? Oke, kita sembunyikan dulu semuanya ini. Saya buka banyak aplikasi ya. Ini multiple ini ya, tasking ya. Jadi oke, kita turunkan. Oke, nothing happen. Oke. Oke, CBT. Coba kita cek di sini. Google Drive ini no. Kita refresh coba. Oke, tidak muncul. Oke, di sini mungkin save ini ya, kemungkinan save SCBT console. Coba kita klik yang ini ya. Oke, sudah running tapi tidak muncul apa-apa ya Bapak Ibu ya. Coba nanti kita akan lihat ya bagaimana ini akan terjadi. Tapi di sini bilangnya running tapi nothing happen. Atau kita tunggu sementara ya apa yang terjadi. Sudah saya refresh beberapa kali. Seems to be okay, running ya. Memang tunggu agak lama sedikit. Ini sudah mencoba membuka. Oke, lihat ini ya.
Oke, ini sedang membuka. Jadi memang agak lama ya Bapak Ibu ya. Kita harus bersabar. Oke, blank. Gelap gulita nih. Oke, Skype error muncul ini ya Bapak ya. Close application list. Oke, kita close. Oke Bapak Ibu, kira-kira begini ya untuk tampilannya. Oke, dan selesai. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya untuk tampilannya. Nanti untuk masuk kita bisa klik latihan CBT. Oke, bisa Bapak Ibu. Jadi jumlah provinsi. Oke. Cuma seperti ini aja latihannya. Jadi jumlah provinsi di Pulau Jawa. Apa ya, terus kita klik ragu-ragu coba. Oke ya, ragu-ragunya ada karena saya belum yakin. Ibu kota negara Indonesia, Jakarta. Selanjutnya kemudian jumlah provinsi di Indonesia ada 32 ya, seems to be. Kemudian provinsi yang menjadi ibu kota negara Kalimantan Timur. Kemudian terakhir, berapa jumlah sila dalam Pancasila? Oke, ada 5 saudara-saudara. Oke, klik selesai. Oke, Anda memiliki masih. Oke, yakin. Oke, nanti ujian tidak bisa dibuka kembali setelah selesai. Oh, itu ya. Oke, selesai. Oke, udah tutup ya. Jadi kemungkinan sih begitu. Selesai ditutup begitu. Kira-kira demikian. Ini saya close coba di sini. Quit, yes. Terminating browser. Oke. Oke, dia masih mencoba untuk menutup aplikasi. Terminating. Oke Bapak Ibu Guru, begitu ya untuk proses instalasi dan kalau mau mencoba. Jadi semoga ini membantu kita untuk proses proses untuk pelaksanaan APPG kita. Semoga ini membantu. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe ya. Kalau ini membantu, please juga thumbs up. Terima kasih sudah sampai akhir ya. Kira-kira kurang lebih seperti ini proses instalasinya dan downloadnya. Memang agak lama Bapak Ibu ya, sesuai dengan yang Bapak Ibu lihat. Jadi ini semoga membantu kita dalam proses untuk persiapan kita untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Oke, demikian Bapak Ibu, ini persoalan teknis betul ya, tapi sangat penting ya. Silakan kalau nanti menjumpai error bisa tanyakan ke saya di kolom komentar ya. Jadi silahkan bisa freely ask me a question. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Demikian, semoga membantu persiapan PPG kita. God bless, Tuhan berkati.